Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka pesta demokrasi di Pondok Pesantren Karangasem Paciran ini. Kalau saya melihat Bapak Ibu guru yang hadir pada pagi hari ini, kami merasa senang sekali karena nampak dalam pertemuan ini kekompakan, kebersamaan, dan tidak ada pembeda antara yang tua dan yang muda, antara darah segar dan darah membeku. Istilahnya Pak Din itu darah segar. Pak Majid yang umurnya sudah hampir 80-an masih ikut duduk dan paling depan. Ini menunjukkan betapa pentingnya acara pada kali hari ini. Dan tahun ini 2 kali kita berkumpul. Yang pertama kemarin adalah halal bihalal, yang sekarang adalah kita dalam rangka pemilihan pimpinan yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Karangasem Paciran ini. Insya Allah reformasi kepemimpinan di pondok ini hampir semua lembaga. Hanya satu yang tidak adalah KMI yang umurnya baru 2 tahun kepemimpinannya. Ini menunjukkan apa? Bahwa Karangasem itu selalu menyiapkan kaderisasi, tidak kemudian dipimpin oleh seorang saja, tapi perlu adanya kaderisasi kepemimpinan. Mungkin yang kemarin menjadi kepala baik madrasah maupun sekolah, bisa jadi hari ini enggak menjadi kepala atau madrasah atau kepala sekolah. Satu contoh, Buhid yang sudah memimpin 2 periode ini sudah mengantarkan lembaga alia menjadi lembaga yang mungkin insya Allah baik, tapi karena kena aturan maka beliau dengan ikhlas untuk merelakan kepemimpinannya. Dan inilah sebenarnya kekompakan di antara kita, saling menjaga marwah, saling menjaga nama baik Pondok Pesantren Karangasem Paciran ini. Kenapa saya katakan kekompakan? Coba bayangkan, ada salah satu lembaga umpamanya santrinya atau muridnya dapat prestasi, semuanya mengacungi jempol. Alhamdulillah. Semoga lembaga-lembaga yang lain bisa sama dengan lembaga yang mendapat prestasi itu. Jadi kekompakan, kebersamaan inilah yang harus kita jaga. Jangan sampai ada lembaga satu menjelekkan kepada lembaga yang lain. Jangan sampai ada satu lembaga merendahkan lembaga yang lain. Kita sama-sama ingin memajukan lembaga di Pondok Karangasem ini. Karena dengan adanya kemajuan dan perkembangan lembaga ini sejatinya adalah untuk kita semua. Jadi marilah kita jaga bagaimana lembaga di Karangasem ini menjadi lembaga alternatif. Artinya bahwa orang tua atau siapa saja yang ingin menitipkan anaknya di lembaga di Karangasem ini merasa puas dan merasa senang. Jadi koordinasi antara satu lembaga dengan yang lain atau pondok dengan sekolah ini harus sinergi. Harus ada hubungan yang akrab, jangan sampai terpisah hubungan ini. Satu contoh, umpamanya ada anak itu izin di sekolah, ada kepentingan untuk penandatanganan atau tabligh jari umpamanya. Ini penting untuk lembaga, tapi kemudian karena nggak sinergi, ada lembaga lain yang kayaknya kurang mengizini. Padahal hal itu adalah sangat penting. Oleh karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian
yang sama-sama kita mempunyai niat untuk memajukan lembaga yang ada di Pondok Karangasem ini. Oleh karena itu sering saya sampaikan bahwa kita semua adalah siap dipimpin dan siap memimpin. Ketika saya di Sanawiyah, saya dipimpin oleh Bu Mila. Tapi ketika saya tidak di Sanawiyah, saya memimpin Bu Mila. Jadi saya siap dipimpin dan siap memimpin. Karena saya siap dipimpin, saya diberi materi Quran, ya iya, terima kasih. Tapi karena ada aturan di Sanawiyah, siapapun untuk tahfidz kalau tidak punya ijazah itu harus hengkang dari guru tahfidz. Saya menyadari karena saya ini adalah nggak punya ijazah, maka saya mengundurkan diri dari Sanawiyah. Dan insya Allah saya bebas sekarang, tinggal jalan-jalan keliling-keliling saja untuk melihat bagaimana perkembangan yang ada di lembaga Pondok Karangasem ini. Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena itu pada hari ini kita akan menentukan siapa yang layak jadi pemimpin di lembaga di Karangasem ini. Siapa yang layak memimpin Aliyah, memimpin SMA, SMK, memimpin Sanawiyah, MTS, SMP, MI sampai TK. Ini nanti Bapak Ibu yang menentukan. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu nanti sudah memilih orang yang terbaiknya di lembaga itu, maka saya harapkan jangan sampai tidak taat kepada pimpinannya, sekalipun pimpinannya itu lebih muda daripada Bapak Ibu yang umurnya lebih tua atau pengalamannya lebih maju. Bapak Ibu guru yang lebih tua, yang lebih senior, hendaklah membimbing kepala lembaga atau kepala madrasah itu diarahkan yang baik. Jangan malah dijauhi, jangan malah diterajung, jangan malah dimusuhi. Ini jangan sampai terjadi di lembaga Karangasem ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian yang akan menentukan kepemimpinan lembaga-lembaga di Pondok Karangasem ini. Semoga Pondok Karangasem, lembaga-lembaganya, ketika ada reformasi kepemimpinan ini, lembaganya tambah maju, tambah berkembang, dan mendapat simpati daripada masyarakat. Saya ingin sampaikan sekaligus menegaskan apa yang disampaikan oleh Pak Yai Barok, bahwa salah satu menurut kami kendala di dalam regenerasi ada banyak hal. Yang pertama adalah menyiapkan generasi dengan kemampuan menyongsong zaman yang tidak ada di dalam zaman ketika dia ditempa. Artinya menyiapkan next generation, generasi yang akan datang yang mempunyai visi bahwa prediksi kondisi suatu negara, suatu bangsa, suatu lembaga itu jauh berbeda dengan pada saat dia ditempa saat itu. Ini yang pertama. Itu adalah tantangan tersendiri dalam regenerasi. Yang kedua, sebagaimana disampaikan oleh Barok, himbauannya adalah angkatan-angkatan bapak-bapak ibu guru yang senior diminta untuk bisa membimbing. Ya, saya garis bawahi bisa membimbing, bukan sebaliknya. Ini adalah tantangan, karena dalam sifat manusia ada yang namanya post power syndrome. Orang itu kalau sudah terbiasa di dalam satu kekuasaan, ketika dia tidak berkuasa lagi, dia ini kaget. Ada tekanan psikologis yang hebat, yang dia merasa masih berkuasa, tapi sejatinya dia tidak berkuasa. Ini adalah post power syndrome. Nah, oleh karena itu, salah satu kelemahan dalam hal ini kita akan melakukan satu pemilihan dengan teknik demokrasi. Salah satu kelemahan sistem demokrasi itu adalah one vote, one man. Satu orang, satu suara. Tidak peduli suara itu dari orang yang punya ilmu, yang kualitasnya ilmunya lebih tinggi,
atau tidak? Sama. Kalau saya boleh mengatakan bahwa orang yang tidak berilmu dan orang yang berilmu di dalam pesta demokrasi kualitas suaranya dianggap sama. Artinya orang yang tahu sesungguhnya yang dipilih dengan orang yang ikut dan tidak tahu menahu apa yang dipilih itu tetap sama kualitasnya. Ini salah satu kelemahan demokrasi. Kenapa ini kami sampaikan? Mari kita bersama-sama menambal kekurangan dan kelemahan demokrasi itu. Maksud saya, mari kita memilih kualitas suara kita pilihkan kepada yang terbaik menurut pengetahuan kita. Dan pengetahuan kita yang kita inginkan adalah ke depan apa yang kita pilih, siapapun yang kita pilih akan membawa kebaikan untuk lembaga yang dipimpin. Karena salah satu kelemahan yang saya sampaikan tadi, apabila satu kelompok dalam satu pesta demokrasi dia adalah anggota orang-orang jahat, maka yang terpilih di dalam kelompok itu adalah orang-orang yang paling jahat. Kalau kelompok itu adalah orang-orang yang kejam, maka pimpinan kelompok itu adalah pimpinan yang paling kejam. Nah, kita ini insya Allah kumpulan orang-orang yang baik. Maka kami mohon yang dipilih adalah orang-orang yang terbaik. Semuanya baik, ya. Tapi kita punya persepsi kebaikan terhadap orang-orang yang kita pilih secara pribadi. Kalau bisa saya sampaikan lebih vulgar lagi, kita jangan memilih orang dengan kepentingan enak milih yang ini gak sepiro kotok. Nah, oleh enak milih sing iki gak sepiro keren. Enak milih wong iki sing iso tak kendalikan. Aku apan izin teh enak. Ya. Ini yang kita maksud bahwa pesta demokrasi punya satu kelemahan di sini. Oleh karena itu kita ini insya Allah kumpulan orang-orang yang baik. Mari bersama-sama menambali, memperbaiki atau menutup kekurangan dari pesta demokrasi ini. Dan insya Allah dengan demikian maka niat kita di dalam pemilihan kali ini adalah benar-benar ingin semuanya jauh lebih baik dan lebih maju. Jangan sampai ini keluhan-keluhan dari semua kepala sekolah, saya yakin baik yang lama terutama yang baru. Nek aku jadi kepala sekolah, aku mimpin senior-senior niku ya digugur. Aku mimpin senior-senior niku piye? Nah, ini kami minta ada semboyan yang dulu dari Orde Baru itu kan ing madya mangun karso apa itu? Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Yang senior memberikan teladan, memimpin. Aja sampai si senior ngendelno seniornya terus mentang-mentang, jangan. Ini adalah presiden yang kurang baik. Ini kurang bagus di dalam regenerasi. Jadi yang tua justru memberikan sumbangsi yang lebih. Di dalam pendidikan ini, di dalam lembaga-lembaga sosial, insya Allah kita punya prinsip yang sama. Kalau tidak punya prinsip yang sama, mari kita samakan bahwa kita ini tidak berharap menjadi apa, tetapi apa yang bisa kita sumbangsihkan, itu yang paling penting. Kita tidak perlu menjadi siapapun, tidak perlu menjadi apapun, tapi yang paling penting adalah apapun akan kita berikan untuk lembaga kita. Tentu saja dalam tanda kutip apapun itu yang terbaik, yang membuat kemajuan. Ini Bapak Ibu sekalian kami sampaikan. Mungkin juga ini salah satu keluhan dari para calon nantinya. Pakai terhadap yang senior, api ngongkon biye, ya. Jangan sampai menjadi beban, ya. Agar jangan sampai menjadi beban. Wis tiwas kuat lan kenceng program-program yang dicanangkan, tapi justru yang menjadi persoalan internal, tidak memberikan toladan. Jadi yang senior memberikan toladan, ya. Kemudian ada yang memimpin, kemudian ada yang ikut tuturi handayani. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian. Ini yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan tentang teknis
bagaimana pemilihan pada pagi hari ini. Kami akan mengurutkan pemilihan ini mulai dari lembaga, ada dikasih alat peraga ya. Akan kami urutkan lembaga mana lebih dulu agar saya punya dasar yang bisa kami pegang. Maka saya akan memulai dari mana penjaringan itu secara urut ya. Jadi penjaringan dimulai dari mana lembaga itu, maka itu akan kami mulai pemilihan pada pagi hari ini. Saya anggap ibda bima bada Allah. Jadi dimulai dari mana Allah mentakdirkan kita memulai ya. Jadi mulai dari MTS, kemudian TK2, kemudian TK1, kemudian SMP, kemudian apalagi TK3, kemudian SMK, kemudian SMA. Oh, aliyah belum ya? Ya, jadi nanti ada schedule-nya. Ini yang pertama, mulainya adalah sesuai lembaga di mana penjaringan dimulai. Yang kedua, nanti setiap pemilih akan mendapatkan kartu suara seperti ini. Ini alat peraganya ya. Ini kebetulan ini punya MTS ini, MTS. Jadi ada 3 nama. Bapak Ibu bisa mencoblos di fotonya boleh, atau di nomornya boleh, di namanya boleh, agar petugas bisa lebih fokus. Lebih baik ada di gambarnya saja. Artinya apa yang saya sampaikan tadi, jika tercoblos nomornya, jika tercoblos namanya juga sah ya. Tapi agar yang melihat oh ini, maka coblos gambarnya saja. Mohon maaf untuk yang punya gambar, dicoblos bukan berarti benci, tapi sayang ya. Karena sayangnya maka dicoblos. Jadi ada artikulasi lain dari pencoblosan. Aktivitasnya sama mencoblos, kadang-kadang ada yang gemes ya, ada yang benci, tapi ini dalam hal konteksnya adalah cinta atau suka ya. Kemudian kalau misalnya, tapi ya jangan ya, jangan dicoblos antara garis atas dan garis bawah dari kelompok, dari gambar yang ada. Ini gambarnya Pak Agus sama Pak Romi, tak coblos ke tengah-tengah antara Pak Romi sama Pak Agus. Ini namanya membuat pekerjaan baru bagi KPU. Ini artinya tidak sah, karena bainal manzilain, antara 2 tempat. Maka yang mana kita tidak tahu. Maka nanti kita ikhlaskan. Insya Allah semua di sini sudah tidak ada masalah. Kalau memang sampai tengah-tengah berarti pancen niat. Tapi mudah-mudahan nggak ada anarkisme ya. Ya, jadi ini nanti kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar. Satu.
Sah. 1. Sah. Mila Zulfaida. Sah. 1. Sah. 1. Sah. 1. 1. Sah. 1. 1. Sah. 1. Sah. 1. Sah. 1. Sah. 2. Selesai. Nomor 1 mendapatkan angka 42.